Mengapa tidak ada foto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Bapak nonton film The Messenger, itu tak ada gambar, tak ada. Nabi tidak boleh divisualisasikan. Kenapa tak boleh? Karena akan muncul pelecehan. Asal muncul visualisasi, muncul pelecehan. Untuk menghindari itu, maka jangan ada gambar. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, kalau tidak mau dilecehkan gambar Anda di internet, jangan posting foto. Jangan posting. Nenek-nenek boleh, tak apa. Yang anak gadis jangan. Karena itu akan mengundang pelecehan. Maka Nabi tidak boleh divisualisasikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk. Kalaupun dalam message itu hanya ujung tongkatnya saja dan bayang-bayang ontanya. Ustaz yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan ucapan selamat hari ibu? Apakah boleh? Mother's Day, hari ibu. Hari ibu dibuat oleh orang kafir karena dia sibuk. Maka pada hari ibu itu, khusus tanggal 22 Desember, dimasakkanlah masakan, dikasihnya bunga, dia pun datang ke rumah emaknya, dia peluk emaknya. Oh, habis itu dia pun tak ingat lagi. Mau mati-matilah kau. Sedangkan orang Islam diajarkan, man a'aqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak tempatku berbakti? Ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Tak boleh putus bakti kepada ibu. Sampai-sampai kandai dia jauh dulu di sana. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ajaran orang kafir, jangan ikut. Jangan ikut orang kafir. Orang kafir memuliakan ibunya hanya satu hari itu saja. Lain itu dia tak peduli. Datang maknya nelpon, ada pacar dia di rumah, boleh aku numpang ke rumahmu nak? Tak boleh. Saya sedang dengan my friend, my boyfriend. Sedang pacar saya. Orang kafir, jangan ikut. Anak-anak kita pun terikut-ikut pula dengan ini. Tak boleh. Apakah sama pahala membaca Quran dengan tartil, dengan menghafalnya, membaca berulang-ulang? Tajwidnya kurang tepat. Quran ini ada 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dengar. Wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar. Habis itu naik ke atas, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tak aku katakan harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Dengar, baca. 3, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Tidak sekedar baca, mulai melihat arti maknanya. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Dengar, baca, pahami arti, amalkan. Ya Aisyah ummul mukminin, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Quran berjalan di atas muka bumi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak yang terakhir di atas. Khairukum, orang yang paling baik, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, wa 'allama, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lalu ini masuk tangga yang mana ini? Tangga 3 sudah lewat, naik ke tangga 4, tangga 3 rusak. Jangan kalau sudah naik tangga 3, tangga 2 rusak. Jangan, bacaan tetap agak kurang sedikit karena mau cepat. Jangan baca Quran cepat, karena nanti waktu pelan dia hilang. Makanya ada lomba, itu ada cabang musabaqah tahfiz dengan tartil. Itu kenapa? Gara-gara banyak orang hafal tapi dia cepat. Pas disuruh pelan hilang. Innallaha la kemana pergi? Makanya baca tuh pelan. Innallaha la yastahi ayyab riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Saya senang betul menengok ada anak tahfiz, dia ngulangnya tuh pelan. Jadi yang paling bagus itu bacaannya tertil dan dia tetap hafiz.
Pak Ustaz, ada teman tetangga saudara pahamnya maulid itu bid'ah. Bagaimana menyikapinya? Kopi ini kasihkan kita. Nanti saya kasih. Kasih dia biar ditonton tengoknya, habis itu didengarnya. Kalau dia udah dengar, dia udah baca, dia tak mau juga, kita sudah menyampaikan, cukup. Kita tak perlu maksa orang. Tak pula kita bawa orang panjang. Oh, tak mau bid'ah pancung pada. Oh. Bagaimana anak yang sudah cukup dewasa tak mau sholat? Bagaimana kita selaku orang tua? Saya dididik oleh orang tua memang agak keras. Jadi ayah baik, emak saya keras. Rotan itu sebesar ini. Tak berapa kali belakangnya dipukul. Saya ini bandel luar biasa sekolah. Mungkin kalau mak saya tak garang, saya udah jadi hantu sekarang. Sekolah saya sampai 3. SMA kelas 1 lain, kelas 2 lain, berhenti sekolah kelas 3. Jadi orang tua itu luar biasa. Tamat saya sekolah, tanya, kau mau sekolah apa mau berbini? Kalau mau berbini, aku kasih kebun sawit, urus. Tapi kalau mau sekolah, aku sekolahkan. Kemana mau sekolah? Jadi ada tegas, agak keras sedikit. Orang tua keras itu sayang anak pukul-pukulkan, sayang istri tinggal-tinggal. Tapi jangan tinggalkan lama-lama, dia ambil orang. Pukul-pukul aja. Pukulnya tak boleh pukul terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi tak boleh berbekas, tak boleh cabut sampai tanggal telinga. Tak boleh. Pukul mendidik. Mana dalil mukul? Muru auladakum bis-shalah. Suruh anakmu salat. Wa hum abna'u sab'an sinin. Wadribuhum fil ashrah. Wadribu boleh pukul. Tapi karena banyak orang tua memukul tak tentu arah, akhirnya datang Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Hati-hati. Tapi mendidik ini, tolong downloadkan buku saya 77 tanya jawab sholat. Downloadkan gratis. www.google.com buat 77 tanya jawab sholat. Tengok pertanyaan ke-77. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kafir. Nah, aku nasihatkan kepada engkau, aku tak sanggup mukul lagi. Mau aku pukul kau lebih besar pula dari aku. Cuman yang satu ku inginkan, sholatlah. Karena kalau kau tak sholat, nanti lain tempat kita. Kau sama Abu Jahal, Abu Lahab nanti. Mendidih otakmu. Tak sanggup aku nengok otak kau mendidih nanti di akhirat. Kasih tahu dia baik-baik. Tak pernah berhenti. Orang tua saya, mak saya, sampai hari ini, umur saya sudah 38 tahun, tak pernah menasihati saya berhenti. Tak pernah. Panggilnya saya, Mat, sini dulu. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, panggil Mat aja. Mat, sini dulu. Kau jangan berzina. Jangan berzina, itu nasihat. Jangan berzina. Jadi kita ini tak berzina. Aku ni ustaz pun banyak juga setan. Jadi bapak jangan rasa, saya sudah sekolahkan dia. Dia kan sudah dewasa. Inilah kata selalu jebakan setan. Dia kan sudah dewasa. Anak ibu kok keluar itu malam tahun baru? Gak apa-apa Pak Ustaz, sudah dewasa. Emang dewasa tak hamil? Boleh atau tidak menurut Ustaz jika kita seorang muslim mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada seorang yang non muslim? Jika tidak boleh apa dasarnya, dan jika boleh apa pula dasarnya? Tak ada titik komanya, habis nafas. Sudah saya bahas. Jika seorang wanita mengangkat tangan waktu takbir dalam solat sebatas mana menurut Rasulullah SAW? Ada 2 hadis tentang mengangkat tangan. Kana yuhazi, kana yarfa'u yadayhi. Nabi mengangkat tangannya hatta yuhazi baina udhunaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai ke batas telinga. Allahu Akbar. Yang satu lagi, baina mankibaihi. Mankibaihi, bahu. Allahu Akbar. Dua-dua riwayat itu sahih. Allahu Akbar. Yang satu lagi, Allahu Akbar. Tapi jangan lupa, ada hadis yang umum. Perempuan itu lebih tertutup, lebih baik. Nah, hadisnya tidak cerita takbir. Hadisnya cerita umum, lebih tertutup, lebih baik. Sekarang kita terapkan tertutup ini. Antara pasif pertama Allahu Akbar dengan Allah, mana yang tertutup? Tangan begitu juga. Laki-laki dianjurkan renggang, tapi perempuan lebih tertutup. Pakaiannya lebih tertutup, pandangannya lebih tertutup, hatinya lebih tertutup. Malu perempuan. Makanya orang Melayu pun diajarkan duduk tak boleh mengangkat. Makanya Aceh mengeluarkan perda perempuan tak boleh duduk mengangkat. Terbuka.
tertutup. Maka perempuan bagus lebih tertutup. Allah. Ini tentang masalah itu. Salah atau tidak Pak sebutan budak di Bengkalis? Tak salah. Jangan tersinggung budak. Tak salah, tak salah. Kami di keluarga masih pakai kata budak. Mana budak-budak tadi? Kalau anak kemanakan anak saya kumpul, saya pulang, tak ada dia. Mana budak-budak tadi? Karena maksud budak di situ anak-anak, bukan hamba sahaya. Nauzubillah. Mana budak-budak tadi? Tak ada. Ayo kita kumpul, panggil budak-budak tadi, kita makan. Tak salah. Bahasa orang Melayu. Tak salah. Orang mudah saja mengatakan orang itu fasik. Fasik itu batasannya apa Pak Ustaz? Fasik itu apa batasannya? Fasik itu, asal kata fasik adalah buah korma yang hampir keluar dari kulitnya. Kalau kacang kita rebus, itu kita pencetkan bisa keluar. Kalau korma tak bisa. Coba ambil korma pencet, dia tak bisa. Korma yang hampir keluar dari kulitnya, dia tidak dikatakan kafir karena dia masih Islam. Tapi andailah bisa lepas, dia itu sebenarnya sudah lepas dari Islam. Itu makna fasik secara bahasa. Lalu apa makna fasik itu? Fasik itu artinya orang yang dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa secara terus menerus. Itu fasik. Itu dia fasik. Kalau ada orang yang terus menerus melakukan perbuatan dosa dan dia sadar dengan itu, orang itu disebut fasik. Yudhillu bihi katsira. Allah memberikan hidayah kepada banyak orang. Wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan banyak orang. Allah memberikan hidayah kepada orang banyak. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah menyesatkan orang fasik. Kenapa orang fasik itu disesatkan? Karena sikap dia masa bodoh, tak mau tahu. Pakai kacamata kuda, tak boleh. Sementara orang tersebut kalau kita lihat dalam kehidupannya tak istiqomah mengamalkan agama. Ini sifatnya umum. Yang dimaksud itu dia melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Contohnya dia makan riswah. Terus dia dari masogok, terus itu fasik itu. Terus dia main gapre, main judi, lepas. Terus dengan penuh kesadaran, dikasih tahu orang tak peduli. Terus meninggalkan sholat secara sengaja, itu fasik. Hati-hati. Sholat tak pernah, sedekah tak mau, anak yatim tak peduli, rezekinya lancar, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum, kami permainkan dia dengan istidraj. Wa umli lahum, kuulur rezeki, kuulur rumah, kuulur harta, kuulur kuasa. Wa umli lahum, kuulur. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat keras. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka. Jadi diam-diam. Nah, aku sholat tak pernah, zakat tak pernah, tapi rezekiku lancar. Nampaknya malaikat salah tulis. Fasik, hati-hati orang fasik. Makanya kita senantiasa introspeksi diri habis selesai sholat. Ya Allah, jangan-jangan aku selama ini berdosa. Maafkan aku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Menggerakkan jari telunjuk pada saat tasyahud ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri, Pak Ustaz? Hanafi sekali naik sekali turun ke atas ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu Hanafi. Syafi'i mengangkat sekali tak turun sampai habis. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Maliki menggerakkan dari kiri ke kanan. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Sedangkan yang dari atas ke bawah itu ulama kontemporer modern sekarang. Mereka yang baca kitab, bacanya dia berijtihad sendiri. Itu yang dari atas ke bawah. At-tahiyatul mubarakatuh. Kalau buka fikih 4 mazhab hanya 3 pendapat. Naik sekali, turun sekali Hanafi, Maliki, Syafi'i naik sekali tak turun, sedangkan Maliki bergerak dari kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatuh.
Jadi 4 kalau digabungkan. Ustaz yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Naik sekali. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Mata tak lagi menengok tempat sujud. Mata menengok ujung telunjuk. Tengoklah ujung telunjuk. Jangan telunjuk orang tengok. Apa hukumnya sebuah masjid mencuri listrik? Masjid mencuri listrik. Tak bisa saya jawab, tak sanggup, tak pandai saya menjawab. Ajukan ke Komisi Fatwa MUI. Ini berat. Nanti kalau saya bilang boleh, tentu semua masjid nanti mencuri sepekan kali. Kalau saya bilang tak boleh, sementara masjid itu memang mestinya disubsidi oleh negara. Karena kita ini kaya sekali. Minyak dari bawah, minyak dari atas. Mestinya Riau ini dapat otonomi khusus. Macam Aceh. Jangan cuma dapat. Waktu kami di Mesir kuliah, dapatlah berita bahwa Riau dapat otonomi. Oh lah kami di Mesir senangnya bukan main. Datanglah orang Riau ke Mesir, kumpul bersama. Pak, katanya kampung kita sudah dapat otonomi ya? Iya. Apa arti otonomi itu? Otonomi rami dia, Pak. Sudah. Jadi kita ini tak dapat apa-apa. Jadi saya tak berani menjawab ini. Kalau saya tak berani menjawab, artinya kalau mau curi-curi aja lah. Mestinya negara ini semua menanggung ini. Negara mestinya ditanggung. Kami Pak, ini curhat seorang anak dari Riau sewaktu sekolah di Mesir. Kami punya persatuan namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Anak Malaysia dapat pinjaman dari negara 6.000 setahun. Kali 3.000, 18 juta. 18 juta dari negara, kerajaan, 18 juta dari zakat. Makmur anak Malaysia. Abdul Somad kuliah 4 tahun di Mesir, seperak haram dapat. Ada. Padahal negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tak dapat apa. Begitulah. Anak Brunei belum pernah jumpa anak Brunei naik bis. $500 beasiswa dari negara tiap bulan, 5 juta tiap bulan dikirim Sultan Hasan Al-Bolkiah. Padahal Sultan Hasan Al-Bolkiah itu kalau dibandingkan Sultan Syarif Qasim II, ada apa-apanya. Kita ini 20 kali lipat lebih kaya. Tapi kami anak Riau jinjitlah naik bis. Bis itu tinggi, awak pendek. Menyakitkan memang sekolah. Udahlah. Sampai di sini ditanya pula lagi mencuri listrik. Dari pengajian yang saya ikuti, membaca Al-Quran pada waktu malam mendapat berbagai macam fadilah. Apakah membaca Quran pada waktu selain malam mendapat fadilah yang sama? Kenapa lebih banyak disebutkan pada waktu malam? Karena pada waktu malam itu sedikit orang yang beramal. Di saat orang sedikit beramal, ada orang yang istiqomah beramal, maka balasannya lebih banyak. Di waktu-waktu yang ribet, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, bangunlah. Ketika itu dia bangun baca Quran. Ketika orang lain tidur dia baca Quran. Yang kedua, suasananya sepi. Dulu memang sepi. Sekarang enggak. Jam 2 malam kita bangun baca Quran. Gol! Orang nonton Juventus Barcelona. Jadi baca Quran siang tetap dapat pahala. Jangan sedih baca. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Baca surat Maryam. Bulan Desember ini banyak-banyak baca surat Maryam. Karena mengkaji tentang Isa alaihissalam. Bagus baca.